Suara saya terdengar. Dengar, Bu. Ini mana lagi nih orangnya? Kenapa cuma 28 orang? 27. Belum masuk semua ya? Sudah diinfokan Yudi ke teman-temannya. Sudah, Bu. Sedikit ya yang um, fenomena antarmuka. Kita kemarin sampai di mana ya fenomena antarmuka? Di bagian surfaktan ya? Surfaktan sudah belum? Iya, Bu, sampai surfaktan. Surfaktan non-ionik sudah? Yang ini sudah? Surfaktan non-ioniknya sudah? Belum? Yang ini udah? Amfolitik, kationik, anionik sudah? Ini belum? Oke. Oke, mungkin kita lanjut sedikit ya terkait dengan surfaktan. Mungkin kalian sudah dapatkan juga dari Bu Ismaneli terkait surfaktan. Ya, kita sini menghubungkannya dengan tegangan permukaan. Ya, jadi kalau klasifikasi surfaktan berdasarkan fungsinya, kita ketahui ada sebagai pembasa, wetting agent ya, sebagai zat pengarut, solubility agent, dan emulsifying agent. Kemudian ada dispersion, suspending agent ya. Kemudian juga ada foaming. Ini biasanya untuk apa deterjen ataupun yang anti busa itu biasanya juga pada pasta gigi ya. Kemudian sebagai deterjen ini kalau berdasarkan fungsinya yang kita bisa lihat nanti dari nilai HLB ya, hydrophilic lipophilic balance. Nah, jadi nanti kalau kalian searching ya nilai HLB itu dari mana? Nah, itu namanya ada skala Griffin namanya. Ya, nanti kalian lihat itu skala Griffin itu 1 sampai 40. Nah, di situ adalah nilai HLB daripada surfaktan. Nah, kalau berdasarkan strukturnya ya terbagi atas dua yaitu ionik dan non-ionik. Nah, ionik sendiri terbagi atas tiga jenis surfaktan yaitu anionik, kationik, dan alkolitik. Ya, jadi kalau anionik itu berarti kepalanya bermuatan negatif atau mengandung anion. Ya, contohnya pada natrium lauryl sulfat yang kita sudah ujikan kemarin di praktikum. Ya, kemudian juga turunannya ya bisa eh, natrium laurat, natrium laurit, ya, natrium loret gitu ya. Kemudian ada trietanolamino desil sulfat, ya, kemudian natrium dodesil bensin sulfat, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya semua ini turunan dari natrium laurat sulfat. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kepalanya itu bermuatan negatif yang mana? Nah, kalau kita lihat di sini yang bermuatan negatif itu yang mana? Nah, ini dia sulfatnya ini yang kita nilai ya, yang bermuatan negatif yang menjadi kepalanya ya, jadi anionnya di sana. Oke, kemudian kita lanjut ke surfaktan yang non kationik ya, kationik apa nggak bergerak, oke. Nah, kationik yang itu berarti kepalanya bermuatan positif ya, jadi kation, mengandung kation. Nah, contohnya itu garam-garam ammonium quaterner. Nah, garam-garam ammonium quaterner ini umumnya memiliki sifat bakteriostatik sehingga banyaklah surfaktan-surfaktan golongan kationik ini digunakan dalam bentuk apa sediaan untuk pembersih rumah tangga ya, jadi untuk antiseptik, pembersih lantai, untuk hand sanitizer, kemudian untuk yang jenis apa pengawet ya, karena ada bakteriostatiknya. Nah, kalau dia
Berarti pengawet contohnya itu pada sediaan injeksi. Nah, itu seringkali menggunakan namanya benzalkonium klorida. Nah, itu merupakan salah satu sejenis pengawet yang paling banyak digunakan dalam sediaan injeksi untuk dosis ganda. Ya, jadi nanti kelas semester 5 akan belajar sediaan obat suntik ya, sediaan injeksi, sediaan steril. Nah, itu ada menggunakan pengawet namanya benzalkonium klorida. Nah, itu merupakan golongan surfaktan kationik. Ya, jadi dia eh, bukan mengharapkan untuk menurunkan tekanan permukaan di sana, tapi lebih ke sifat bakteriostatiknya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya di sini ada kepalanya ini yang bermuatan positif. Nah, itulah yang menjadikan dia surfaktan golongan katiunik. Nah, kalau apolitik itu berarti ada dua gugus, bukan dua gugus, dua ada muatan positifnya, ada muatan negatifnya ya. Jadi memiliki dua muatan sekaligus. Nah, contohnya itu ada lecitin, uracil B-alanin dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini sel lecitin itu ada bagian yang positif dan ada bagian yang negatif ya, itu apolitik namanya ya, amfoter ion di kepalanya ya. Jadi biasanya untuk topikal ataupun untuk oral itu menggunakan surfaktan yang ionik gitu ya, karena lebih tidak mengiritasi dibandingkan dengan surfaktan golongan ionik. Nah, surfaktan ini merupakan produk polietilen oksida. Jadi awalnya itu dia berasal dari asam-asam lemak gitu ya, yang diesterifikasi gugus hidroksilnya sehingga menghasilkan nanti sorbitan monolaurat, monopamitat, monosterat dan nah, ester tersebut kalau dia tidak larut air itu biasanya jenisnya itu golongan span ya, seperti span 20, 40, 60, 80. Nah, angka-angka ini menunjukkan seberapa besar nih rantai karbon ya, molekul yang dimiliki oleh si gugus karbon daripada asam-asam lemak tersebut. Nah, sedangkan kalau dia apa, golongan yang menghasilkan golongan yang larut air surfaktannya, ya jadi setiap polisorbatnya atau kita sebut dengan polisorbat ya, atau nama lainnya twin. Nah, itu kadang-kadang kita sebutnya twin 20, twin 80, twin 60. Nah, itu berdasarkan penambahan berapa banyak nih etilen oksida yang ditambahkan. Ya, jadi gugus molekulnya itu ya tergantung dari berapa banyak nih gugus molekul etilen oksida yang ditambahkan menghasilkan angka-angka yang di belakang twinnya ini. Ya, jadi kalau di sini polioksietilen 4 laurit ester katanya, atau disebut dengan PIS 30. Nah, jadi um, kalau kita lihat kalau dia surfaktan non ionik itu tidak memiliki muatan sama sekali. Ya, jadi dia molekulnya itu tidak berubah. Nah, jadi walaupun seperti itu, karena gugusnya ada kandungan OH-nya, ya hidroksilnya, maka dia sifatnya polar gitu ya. Jadi hidrofilik. Nah, dibandingkan dengan gugus rantai karbon yang di belakang itu dia lebih hidrofilik. Maka dia masih bisa kita gunakan sebagai. Nah, bagaimana orientasi surfaktan pada permukaan atau antarmuka dari ketika kita berikan dia dalam suatu media? Nah, contohnya ada media air misalnya, ya. Jadi, ketika kita masukkan surfaktan, maka bagian hidrofilik itu akan berada di air dan bagian yang hidrofobik itu akan mencari tempat yang tidak ada airnya. Ya, biasanya di atas di bagian permukaan ke udara dia. Ya, dia posisinya seperti ini, ya kepala di dalam air, baik berada di luar atau di udara. Nah, itu secara natural ya, seperti yang kita ceritakan waktu praktikum ya, ketika seseorang dimasukkan atau ditempatkan di daerah yang dia tidak suka, dia akan mencari atau keluar dari daerah tersebut ya. Maka seperti itu juga lah surfaktan ini ya, bagian hidrofobiknya itu akan mencari daerah yang tidak ada air. Nah, ketika dia kita letakkan di dua fase ya, misalnya minyak dan air, maka surfaktan ini akan memposisikan dirinya di bagian antarmuka ya. Jadi dia terabsorpsi ya di bagian antarmuka, bagian pertemuan minyak dengan air. Bagian yang hidrofilik akan mengarah ke air, bagian yang hidrofobik akan mengarah ke minyak. Ya, jadi seperti ini cara mereka atau cara surfaktan itu menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dengan air ya. Nah, ini biasanya ketika surfaktan nanti ya
sudah mencapai titik CMC, nah biasanya itu akan terbentuk nih yang namanya misal. Nah, jadi ketika permukaan wadah, permukaan air ataupun antar muka tersebut sudah penuh dengan surfaktan, maka misal akan terbentuk. Ya, bagaimana terbentuknya misal? Surfaktan-surfaktan yang berada di dalam air yang tidak bisa lagi mengisi bagian permukaan atau bagian antar muka itu akan membentuk agregat, gitu ya. Bagian hidrofobiknya itu akan berusaha dilindungi oleh bagian yang hidrofilik, ya, menjadi agregat seperti ini. Nah, ini nama lain dari surfaktan itu kita sebut dengan amphiphils, ya, amphiphyll, ya. Jadi amphiphils itu dia berarti memiliki dua kesukaan, ya. Dua kesukaan itu berarti dia yang ada yang hidrofobik, ada hidrofilik, ada yang lipofilik, ya. Nah, ini bentuk misal ya kalau dia di dalam air. Jadi bulat-bulat seperti ini, ya, agregatnya. Nah, jadi penambahan konsentrasi surfaktan itu akan menurunkan tegangan permukaan. Nah, pada konsentrasi tertentu akan terbentuk misal, ya. Nah, konsentrasi terbentuknya misal itu kita sebutlah dengan CMC atau critical missile concentration. Nah, ini seperti yang kalian dapatkan waktu praktikum, ya. Jadi di sini ada apa? Penurunan tegangan permukaan sampai di konsentrasi tertentu, kemudian dia akan stagnan atau dia akan steady, ya konstan, ya tidak lagi ada penurunan. Nah, ketika dia tidak lagi menurunkan, maka dia tidak bisa lagi ke permukaan, gitu ya kan? Maka di saat itulah dia membentuk misal. Makanya kita sebutlah dia titik CMC, ya titik mulai terbentuknya misal. Yang kalian praktikumkan dapat seperti ini. Dapat seperti ini yang dipraktikumkan? Dapat, Bu. Dapat. Nggak zigzag-zigzag. Tapi ya, CMC Twin dengan CMC-nya apa? SLS bisa sama ya waktu praktikum ya. Ya, Bu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana titik CMC antara SLS dengan Twin? Mana yang lebih cepat mencapai titik CMC? Twin atau SLS? Seharusnya siapa yang lebih kecil CMC-nya? Hmm? Siapa yang lebih kecil? Ya, kemarin kan kita sudah seminar. Harusnya yang lebih kecil siapa? Coba di open dulu kameranya ini. Ya, ya walaupun semua masih pada di rumah, ya kan setidaknya sudah standby di atas, di depan laptop masing-masing ya, atau di depan device masing-masing. Coba kalau secara teorinya SLS dengan Twin mana CMC yang lebih kecil? Ayo, kemarin kita sudah seminar kan? Siapa yang lebih kecil titik CMC-nya? Yang mencapai titik CMC duluan siapa? Antara surfaktan dengan antara Twin dengan SLS. Coba Ines Diana. Gimana Ines? Ada Ines? Gimana Ines? Menurut Ines yang mencapai Twin siapa dulu? Mencapai Twin, SLS mencapai dulu CMC. ya, Bu. Hah? Kenapa SLS dulu? Nah, sama seperti yang saya jelaskan waktu praktikum, ya. Kedudukan surfaktan di bagian permukaan itu berpengaruh dengan besarnya molekul surfaktan, ya. Jadi kalau kalian compare
ya kepalanya surfaktan antara twin dengan SLS itu mana yang lebih besar kira-kira? Mana lebih besar antara si twin dengan SLS kepalanya bagian hidrofiliknya itu mana kira-kira yang lebih besar? Ayo, apa Rashid? Twin. Nah, seharusnya twin memiliki titik CMC yang lebih kecil dibandingkan SLS. Sama kayak kita naik angkot, orang yang mungkin bobotnya 100 kilo, itu di angkot mungkin cuma muat berapa? 5 sama 3 orang gitu ya. Mungkin 8 orang satu muat, satu angkot. Ya kan udah full. Tapi kalau anak TK yang isi, bisa berapa orang masuk? Ya kan? Jadi lebih banyak kan jumlah anak TK-nya gitu ya. Mungkin bisa sampai 12 orang bisa masuk dalam satu angkot itu. Nah, seperti itu juga kedudukan antara surfaktan ya di permukaan air itu dipengaruhi oleh besar molekulnya gitu ya. Jadi kalau semakin besar molekulnya, semakin sedikit jumlah surfaktan yang bisa menduduki permukaan, maka akan lebih cepat tercapai titik CMC ya. Nah, jadi itu nanti bisa juga dihitung dengan rumus dari Gibbs ya. Jadi itu ada kalau kalian belajar dengan Bu Ismanili ada nggak diajari itu perhitungannya dengan surfaktan kemarin? Ada tidak? Waktu belajar dengan Ibu Ismanili ada diajari nggak dengan rumus Gibbs, energi Gibbs? Berapa banyak surfaktan, berapa jumlah molekul yang bisa menduduki satu luas area, misalnya berapa? Ada diajari nggak seperti itu? Nggak ingat? Enggak, Bu. Oh, enggak atau nggak ingat? Nggak Enggak ada atau ada. tidak ingat? Nggak Kemarin ada. yang belajar itu perhitungan HLB. Oh, itu HLB. Berarti tidak ada menghitung berapa banyak surfaktan yang bisa menduduki batas permukaannya. Oke, nanti mungkin bisa kalian cari namanya itu rumus Gibbs ya, GIBBS ya. Jadi GIBBS itu dia memperhitungkan berapa besar energi yang diperlukan ya untuk surfaktan itu bisa menduduki permukaan uh, suatu media, misalnya contohnya air. Gitu ya. Jadi dia bisa menghitung berapa jumlah molekulnya. Nah, ketika apa tanpa ini ya, tanpa kita lakukan eksperimen, kita bisa menentukan nanti nilai CMC gitu. Oke, em, nah ini sudah ini waktu praktikum sudah juga paham ya bagaimana menentukan. Nah, ini sekedar ilustrasi saja ya bagaimana surfaktan tadi bisa menghilangkan ya tegangan permukaan air gitu ya atau menurunkan tegangan permukaan air. Jadi di sini ada serangga air ya berdiri di atas initial water ya air Aquades gitu ya. Nah, ketika kita berikan 0,01 molar surfaktan, maka sedikit kakinya itu mulai tenggelam ya, sedikit di bagian kaki belakang. Ditambah lagi 0,02 molar itu mungkin kaki depan dan kaki belakang itu udah tenggelam gitu ya. 0,03 molar itu separuh badannya sudah mulai tenggelam. 0,04 itu sudah mulai help dia, tolong gitu. Karena sudah tidak ada lagi pegangan pijakan tegangan permukaan yang bisa dia pati ya kan. Nah, ketika tambahkan 0,05 molar akhirnya dia tenggelam ya si air apa water serangga air ini. Jadi ini membuktikan memang tidak ada lagi tegangan permukaan atau menurun sekali tegangan permukaannya sehingga kakinya hewan tersebut itu tidak bisa lagi ditopang ya. Nah, jadi itu menunjukkan memang bahwa tidak ada tegangan apa tegangan permukaan itu bisa dapat dihilangkan atau diturunkan dengan adanya sebenarnya. Oke, ini sampai di sini dulu yang untuk tegangan fenomena. Ya. Nah, kita masuk ke part berikutnya. Ya. Yudi boleh ambilkan screenshot. Semuanya open camera dulu boleh. Semuanya kameranya dibuka dulu. Yudi bisa tolong ambilkan screenshotnya. Nah, Yudinya tadi mana ya? Yudi ada.
Yudinya menghilang. Ada Yudi? Tidak ada Yudi. Ada, Bu. Oh, ada. Boleh tolong ambilkan screenshot, Yudi? Sudah, Yudi? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Nah, sambil Yudi persiapkan screenshotnya ya, open kamera dulu biar nanti bisa di screenshot oleh Yudi. Eh, kita masuk ke materi berikutnya itu dispersi koloid ya. Jadi mungkin waktu pas high school, waktu pas SMA kalian sudah pernah belajar sedikit ya tentang dispersi koloid ya, walaupun mungkin tidak detail. Nah, jadi di sini nanti akan kita bahas sedikit ya pendahuluannya apa itu dispersi, sistem dispersi, kemudian nanti ada dispersi bentuk dan ukuran partikel dari koloid, kemudian sistem koloid, sifat optik, sifat kinetik, sifat elektrik, dan juga aplikasi farmasetik. Nah, jadi kalau dikatakan sistem dispersi, itu berarti ada suatu bahan partikel, ya suatu zat yang terdispersi di dalam suatu media pendispersinya. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita itu ada tiga sistem dispersi. Ya, kita kenal dengan dispersi molekuler, dispersi koloid, dan juga dispersi kasar. Ya. Jadi kalau dispersi molekuler itu yang seperti apa? Nah, itu biasanya ketika kita masukkan ini zat terdispersi di dalam medianya, kita nggak bisa nampak lagi nih uh, zat terdispersinya. Ya, sudah menjadi molekul-molekul yang larut di dalam Hmm, medianya. Ya, izin Bu, Ibu masih di PPT yang antarmuka ya? masih PPT antarmuka. Oke, coba. Ya. Di sini udah ganti? Sudah berganti dia? Dispersi koloid? Sudah, Bu. Oke, sudah. Terima kasih ya. Oke, nah kalau kita lihat di sistem dispersi yang molekuler, ya itu dia eh, kita tidak bisa lagi melihat ya, bahkan dengan mikroskop tercanggih di dunia pun ya, bagaimana bentuk yang partikel terdispersi itu. Ya, jadi dia memang sudah menyatu dia dengan medium pendispersinya. Nah, kalau dispersi koloid, nah ini masih bisa kita lihat nih bentuknya partikel-partikel yang mungkin sudah terlarut, tetapi masih bukan berarti dia hilang gitu ya, bukan membentuk molekul yang kita nggak nampak lagi, tapi masih bisa kita lihat nanti di bawah mikroskop itu bagaimana bentuk koloid. Nah, kalau dispersi kasar bahkan tanpa mikroskop pun mungkin kita bisa lihat. Ya, jadi kalau dispersi molekuler ini contohnya apa? Misalnya kita buat larutan garam, larutan gula, ya. Itu kalau kita larutkan gula kan kita nggak lihat lagi gulanya, ya. Dengan mata kita kita pun nggak bisa lihat lagi partikel gulanya gitu kan. Nah, bahkan kalau kita teteskan dia under mikroskop, kita lihat dia di objek glass mikroskop, ya, itu kita juga nggak bisa lihat lagi. Yang mana sih bentuk partikel gula itu nggak ada. Yang sudah jadi apa kesatuan dengan media. Ya, jadi kita nggak bisa lagi lihat, kita nggak bisa pisahkan. Jadi kalau kita lihat dari kelas fase apa sistem dispersinya tadi, nah dispersi molekuler itu biasanya partikel size-nya, ukuran partikelnya itu lebih kecil dari 1 nanometer. Ya, jadi sangat 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 kecil sekali gitu ya, sampai ya kita nggak bisa lihat sama sekali walaupun dia pakai elektron mikroskop. Jadi makanya invisible katanya di dalam menggunakan elektron mikroskop. Jadi elektron yang sekarang apa mikroskop yang canggih sekarang itu kan ada scanning electron microscope, ada transmission electron microscope ya. Jadi dia jenis electron microscope yang bisa mendetek sampai ukuran nano gitu ya kan. Tapi bahkan dengan electron microscope yang itu pun kita tidak bisa melihat dispersi molekuler ya. Nah, sistem dispersi molekuler juga bisa melewati ultravilter dan membran semi permeable. Nah, ultravilter contohnya apa? Contohnya sistem urinasi kita, ginjal kita ya. Itu kan filtrasi.
ya. Nah, itu bisa lewat ya dari situ. Jadi ketika kita minum elektrolit, nah elektrolit itu juga bisa terbuang gitu ya. Jadi dia pass through dianya. Jadi tidak tertahan gitu ya, dia bisa melewati itu. Kemudian untuk dispersi molekuler dia akan mengalami difusi yang sangat cepat ya. Jadi obat-obat yang terlarut itu biasanya mengalami difusi yang cepat ya. Makanya kenapa sediaan larutan itu lebih cepat nih dia terabsorpsi karena dia memang karena dia sudah terlarut, nah dia dapat berdifusi dengan cepat menuju membran gitu ya. Nah, contohnya apa untuk dispersi molekuler? Contohnya molekul-molekul oksigen yang ada di udara kita. Ya, jadi molekul-molekul oksigen yang ada di udara ini dia sebenarnya terdispersi ya, menyatu dia dengan udara yang lain gitu ya. Kemudian ion ya seperti NaCl ya, larutan garam, kemudian larutan gula gitu ya. Itu sudah bisa kita nyatakan dia sebagai dispersi molekuler. Nah, kemudian dispersi koloid. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya dispersi koloid ini. Nah, ukuran partikelnya itu biasa sampai 0,5 mikrometer. Ya, jadi masih besar lah kita bilang ya. Jadi masih bisa, walaupun dia sudah kategori nano gitu ya, tapi masih mungkin bisa kita lihat dia di bawah mikroskop ya. Tapi bukan mikroskop yang biasa. Nah, jadi kalau misalkan dia mikroskopnya itu apa elektron, nah itu baru kita bisa pakai kita bisa deteksi ya partikel-partikel yang ada di dalam si medianya itu tadi. Jadi dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan elektron mikroskop. Dapat melalui filter paper ya, ya. Jadi tapi bukannya ultraviolet ya. Jadi filter paper biasa ya. Kemudian tidak bisa melewati membran semi permeable katanya. Dan berdifusinya sangat-sangat lambat ya. Jadi um, kalau dia um, difusi, nanti kita akan cerita sedikit ya tentang yang efek kinetik dari keloid ini. Difusi itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel ya. Jadi semakin kecil ukuran partikel itu, maka gerakan difusinya akan semakin cepat ya. Jadi orang yang kecil, orang yang kurus itu larinya pasti lebih kencang dibandingkan dengan orang yang gemuk, orang yang besar gitu ya. Nah, itu analoginya. Nah, contohnya apa? Jadi contoh koloid ini seperti polimer-polimer yang kita larutkan. Nah, seperti kemarin waktu praktikum kan ada buat polimer kan, larutan polimer. Contohnya si natrium CMC ya, karboksimetil selulus. Nah, itu kan polimer. Ketika kalian larutkan kan sebenarnya dia bukan melarut seperti gula gitu ya, tetapi dia terhidrasi ya di dalam air. Ya, jadi dia mengembang gitu ya sampai kita tidak bisa lihat partikel awalnya lagi. Tetapi ketika kita lihat di bawah mikroskop kita bisa lihat nanti bentuk dari partikel-partikel natrium CMC ini seperti apa di dalam air. Nah, kemudian cheese, butter, jelly, nah emulsi yang sifatnya nano ya. Jadi nano emulsions, nah itu masuk ke dispersi koloid seperti susu itu juga masuk nano emulsion ya. Kemudian yang dispersi kasar, nah itu ukurannya biasanya lebih besar dari 1 mikrometer atau 0,5 mikrometer. Ya. Nah, di sini biasanya kita lihat ya kalau ukuran partikel yang dispersi kasar ini biasanya dia eh, kalau kita menggunakan mikroskop biasa seperti yang kalian gunakan di farmakonosi, nah itu udah kelihatan tuh. Nah, waktu kalian praktikum kemarin pembuatan emulsi, ya kan? Kan ada kemarin pembuatan emulsi ya. Cara melihat ukuran partikelnya kan ada ya menggunakan mikroskop. Kalian amati berapa ukuran partikelnya dari hari ke hari, ya kan? Nah, itu kelihatan bentuknya apa? Bentuknya bulat-bulat gitu ya, bentuknya apa? Globul-globul. Nah, karena cukup besar dia, maka masih bisa terlihat di bawah mikroskop biasa. Nah, biasanya tidak bisa melewati membran filter paper. Kemudian juga dia tidak bisa terdialisis ya oleh membran semi permeable dan juga dia sangat-sangat sulit untuk berdifusi ya. Jadi karena ukurannya cukup besar, dia sulit untuk berdifusi. Ya. Nah, contohnya apa? Pasir di laut. Nah, kalau kita main ke laut, ya di bawah laut itu kan banyak sekali pasir ya di dalamnya. Nah, itu termasuklah dispersi kasar. Ya, karena dia tidak larut di dalam air lautnya. Kemudian emulsi-emulsi yang biasa ya, yang bukan nano. Kemudian suspension. Nah, kemarin kalian sudah buat suspensi, ya kan? Nah,
Nah, itu termasuk juga dia dispersi kasar. Kalau dia misalkan tadi yang terflokkulasi, kita nampak floknya gitu ya, nah, itu termasuk dispersi kasar karena dia tidak menyatu dengan medianya. Kemudian sel darah merah juga termasuk sistem dispersi kasar, ya karena dia tidak menyatu dengan media airnya. Ya, jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop sel darah merah itu dia bentuknya bulat-bulat gitu. Ya, dia tidak menyatu dengan si media air. Nah, bagaimana bentuk partikel koloid ini macam-macam. Ya, jadi ada yang bentuknya globul-globul. Ya, kalau kalian buat nano emulsion, nah ketika kalian scanning pakai elektron mikroskop, nah itu akan nampak tuh bulatan-bulatan. Sama seperti waktu kalian buat emulsi pakai mikroskop biasa, nah, seperti itu juga dia kelihatannya bulat-bulat gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya apa? Elips gitu ya atau batang-batang pendek. Kemudian ada yang bentuknya seperti kepingan, flik ya ataupun oval. Kemudian ada juga seperti batang-batang panjang ataupun seperti benang. Nah, kalau dia sifatnya polimer itu banyak kan bentuknya seperti benang ya, yang karboksimetil selulose, tragakan, ya alginat, itu banyak kan bentuknya seperti benang. Apakah benangnya tadi bentuknya yang lurus-lurus atau dia bentuknya yang agak kusut gitu ya, atau ada bentuknya yang seperti benang bercabang. Ya, jadi itu tergantung dari jenis polimer yang kita gunakan. Nah, jadi kalau kita lihat under mikroskop polimer-polimer yang kita lakukan tadi itu sebenarnya memiliki bentuk partikel koloid tertentu. Ya, jadi itu masuk dia sistem koloid. Jadi ketika kita melarutkan partikel dia terdispersi yang membentuk misalkan sistem koloid ya. Nah, itu kita bisa lihat bentuk partikelnya. Kalau tadi molekuler tidak ya. Nah, tipe sistem koloid itu ada yang liofilik ya. Liofilik itu berarti dia suka dengan medianya. Kan filik ya, lio itu media. Liofilik itu suka dengan media. Nah, suka dengan medianya ini ada dua, yang sifatnya hidrofilik, yang suka media air, dan juga lipofilik, yang suka medianya lemak gitu atau minyak. Yang hidrofilik, nah itu biasanya kita istilahkan dengan kata-kata hidrasi. Nah, makanya polimer-polimer yang larut dalam air seperti CFC, ragakan, natrium alginat. Nah, itu biasanya dia bukan istilahkan bukan dilarutkan tapi ya dihidrasi oleh air gitu. Jadi dia mengembang gitu kan. Kalau kalian buat larutan CMC, larutan ragakan, larutan natrium alginat, nah itu biasanya itu mengembang kemudian nanti akan sedikit memadat ya kan atau mengental dia membentuk gel. Nah, jadi contoh-contoh polimer ya, baik polimer sintetik maupun polimer dari bahan alam, nah itu merupakan jenis koloid yang liofilik. Nah, kalau lipofilik itu biasanya yang dia larut dalam pelarut organik ataupun yang memang dia larut dalam lemak. Ya, jadi contohnya seluloid dalam asetat, polistiren dalam pelarut organik dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah koloid liofobik. Nah, liofobik ini dia fobia dengan medianya, dia tidak suka dengan medianya. Artinya dia nggak mau nyampur dengan medianya. Ya, jadi secara umum itu merupakan partikel anorganik dalam air. Dulu kalian pernah praktikum kimia farmasi kualitatif, analisis farmasi kualitatif, pernah nggak? Yang reaksi-reaksi kemudian nanti terbentuk endapan, terbentuk warna, dan lain sebagainya. Pernah waktu semester 2? Pernah, Bu. Ya, pernah ya. Nah, contohnya seperti AgCl. Nah, AgCl ketika eh, eh, kita buat dia dalam bentuk agenitrat, nah itu kan dia terlarut gitu ya, dia membentuk larutan, itu sampelnya. Nah, ketika kita tambahkan HCl, maka terbentuk apa? Agenitrat Endapan, tambah HCl jadinya apa, Anggreni? endapan putih, Bu. Endapan putih AgCl ya kan. Nah, kemudian bagaimana dia kita larutkan lagi? Tambahkan apa? Tambahkan NaOH. Tapi kalau berlebih NaOH-nya terbentuk juga endapan putih AgOH gitu kan. Nah, jadi endapan yang terbentuk itu merupakan koloid ya. Jadi endapan putih ya, koloid putih gitu ya. Jadi itu merupakan koloid ya. Contohnya AgOH itu merupakan koloid. Baru FeOH itu juga merupakan koloid ya. Karena apa? Karena endapan tadi itu dia tidak menyatu dengan si air gitu. Tanpa kita terbentuk endapan ya. Jadi
Itu sifatnya berarti liofobik, koloid. Nah, kemudian ada koloid yang sifatnya amphiphilic, artinya dia suka dua-dua medianya, apakah medianya yang sifatnya air atau yang tadi minyak atau lemak gitu ya. Contohnya misel. Nah, makanya kenapa kita sebut dia misel ini amphibia. Nah, jadi karena memang dua-dua media itu dia sukai gitu ya, karena dia memiliki dua gugus. Tuh, bisa yang simprofobik juga, bisa yang hidro. Nah, ini adalah tipe-tipe dispersi koloid dalam kehidupan kita. Nah, kalau dia medianya solid, fase dispersinya solid, maka tipe koloidnya itu solid-solid gitu ya. Contohnya itu pada mutiara, pearls ya, yang kita temukan di dalam kerang. Nah, itu merupakan bentuk koloid solid-solid ya, pada dalam padat. Kemudian media terdispersinya solid, fase terdispersinya liquid, jadi liquid di dalam solid ya, maka tipe apa koloidnya adalah solid emulsion. Jadi emosi yang bentuknya padat gitu ya. Contohnya apa? Cheese, keju, ya, butter. Ya, butter ini margarin yang apa? Yang beku ya, apa mentega yang beku itu ya, yang petak-petak gitu ya, butter ini. Kemudian dispersi ya fase pendispersinya solid ya padat, fase terdispersinya gas itu akan menghasilkan solid form ya, jadi ada busa ya, busa dalam padatan. Contohnya apa? Marshmallow. Pernah makan marshmallow? Pernah makan marshmallow, Amanda? Pernah, Bu. Pernah. Seperti apa rasanya? Rasanya manis, terus dia kayak kenyal gitu. Ya, itu bukan kenyal tapi foamy ya, dia foamy, dia Iya. apa, ada rongga di dalamnya gitu ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu jenis tipe koloid juga gitu. Kemudian medianya berupa liquid, kemudian fase terdispersinya berupa solid. Nah, itu biasanya kita sebut dengan tipe koloid solid gel. Ya, jadi merupakan apa untuk gel gitu ya. Jadi seperti natrium CMC, algina, teragakan yang kita larutkan dalam air, yang kita hidrasi di dalam air, itu kalau apa kita biarkan ya gelatin dalam air itu akan membentuk gel ya. Kemudian kalau fase media pendispersinya cair, fase terdispersinya cair, maka itu akan membentuk emulsi ya, karena dia tadi artinya ada air gitu, liquid-liquid ya, jadi membentuk emulsi. Contohnya seperti uh, susu ya, santan gitu ya. Itu contoh-contoh uh, koloid yang dalam kehidupan natural kita, kehidupan alami kita secara alami itu memang bentuknya sudah koloid ya, bentuknya sudah emulsi ya, tanpa kita apa campur-campur dia memang bentuknya sudah emulsi, si susu dan si santan tadi. Nah, kalau yang mayonis, nah barulah kita buat sendiri gitu kan. Perpaduan antara minyak gitu dengan telur gitu ya. Kita masukin, kita blend sampai dia jadi mayonis. Kemudian ada mediumnya itu liquid, fase terdispersinya gas. Jadi gas di dalam cairan. Nah, maka itu akan menjadi foam. Oke, kita lanjut dikit lagi ya. Udah masuk semua.
Oke, kita lanjut sedikit lagi tadi tentang dispersi koloid. Oke, sudah terlihat yang saya share? Udah, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai di fase form ya. Jadi colloid form ya. Nah, itu kalau dia medianya liquid, kemudian fase terdispersinya gas, jadi gas di dalam liquid gitu ya. Nah, itu biasanya bentuknya itu whipped cream ya. Jadi foam dianya bentuknya seperti busa gitu ya. Nah, itu shaving cream, orang yang suka cukur itu ya kan. Nah, itu bentuknya seperti itu. Itu berarti gas di dalam liquid. Nah, kalau dia fase medianya itu gas, kemudian ada fase terdispersinya solid, maka tipe kolloidnya adalah solid aerosol. Nah, contohnya apa? Asap, ya, debu yang ada di udara. Nah, itu medianya gas, medianya udara kita gitu kan. Nah, tapi ada solidnya, ada debunya. Nah, itu yang terdispersi. Nah, itu makanya solid aerosol. Ya, jadi kalau misalkan kalian bakar sampah, nah itu asapnya itu ada partikel-partikel padatnya itu yang bisa nanti masuk yang bisa berbahaya ya kalau dia masuk ke kita hirup. Kemudian kalau dia medianya gas, kemudian fase terdispersinya liquid, jadi liquid di dalam gas, nah itu akan menghasilkan tipe colloid yang liquid aerosol. Nah, liquid aerosol ini contohnya nanti kalau kalian buat sediaan inhaler. Ada nggak yang penderita asma di sini yang pakai inhaler yang jenisnya aerosol? Ada? Pernah? Rasid ada riwayat asma? Oh, dulu pernah pakai. Yang MDI atau yang ini? Meterdose atau yang bright powder? MDI atau DPI? Yang ditekan yang pasti ya. Oke, berarti itu yang liquid aerosol. Karena kalau inhaler ini ada dua jenis ya. Ada yang meterdose inhaler yang bentuknya aerosol, ada yang bentuknya DPI dry powder inhaler itu yang kita hirup serbuknya. Ya, jadi berbeda dia dua jenis inhaler. Nah, jadi kalau yang tadi yang seperti Rashid gunakan itu yang liquid aerosol. Jadi kita buat dulu dia sediaannya bentuknya suspension atau emulsion, baru kita masukkan di dalam gas ya jadilah liquid aerosol itu kalau dalam bentuk sediaan farmasinya. Tapi kalau di kehidupan kita sehari-hari kita bisa jumpa di mana nih si liquid aerosol, kita bisa jumpa dalam bentuk ini kabut, nah itu liquid aerosol. Supaya siapa yang suka pakai face nih cewek itu banyak skincare-nya kan. Nah itu juga termasuk liquid clouds ya. Eh, itu awan itu merupakan liquid aerosol. Ya, jadi makanya ketika ya jadi kalau tadi liofilic itu ion-ion yang uh, nah, yang partikel emas, kemudian ada ferrin besi. Nah, itu dia tidak suka dengan air. Ya, jadi dia akan terpisah walaupun dia membentuk koloid. Nah, kemudian kalau liofilic, nah umumnya fase terdispersi itu terlarut ya di dalam medianya. Ya, terlarut di dalam media. Nah, apa walaupun kita apa ya, walaupun kita masih bisa lihat nanti di bawah mikroskop itu bentuknya seperti apa partikelnya. Nah, kalau yang amfifilik, nah biasanya bisa kita lihat media yang kita gunakan ini apa? Apakah yang hidrofobik atau hidrofilik? Nah, gitu ya. Kalau tadi kita gunakan
hidrofilik, nah bagian hidrofiliknya larutlah di dalam bagian hidrofilik. Tapi kalau kita gunakan hidrofobik, maka bagian hidrofiliknya tidak larut, bagian hidrofobiknya yang larut. Seperti itu. Jadi depending ya, tergantung dari media yang kita gunakan, apakah sifatnya air atau tidak. Kemudian liofobik, nah ini biasanya tidak memiliki interaksi dengan media gitu ya. Jadi makanya dia eh, sangat kecil interaksinya sehingga dia tidak larut ya, sehingga nampak dia perbedaan tidak menyatu ya dia dengan medianya. Kemudian, nah kalau dia yang liofilic biasanya dia akan secara spontan membentuk larutan koloida. Tapi kalau yang amfifilik, nah itu harus melewati titik CMC dulu, baru dia membentuk agregat koloid ya. Jadi dia lewat dulu titik CMC-nya baru terbentuk agregat. Contohnya si misal tadi. Nah, dia liofobik. Nah, ini harus ada perlakuan-perlakuan khusus tadi ya, supaya dia bisa membentuk koloid. Nah, contohnya tadi si Ag nitrat harus tambahkan dulu dengan HCl ya, baru bisa membentuk AgCl koloidnya. Atau asam nitrat ditambahkan dengan NaOH berlebih, baru membentuk AgOH koloidnya. Ya, jadi ada perlakuan khusus dulu baru dia bisa membentuk koloid, tidak seperti si liofilic tadi. Nah, liofilic umumnya viskositas dari media pendispersinya akan meningkat. Ya, contohnya seperti kalian buat natrium CMC kemarin, kan buat 2% ya. Nah, itu kan eh, apa jadinya lebih kental ya dibandingkan dengan air biasa, ya kan? Ataupun nanti kalian increase dia jadi 5%. Bentuknya seperti gel, kaku gitu ya kan. Nah, jadi itu biasanya akan meningkatkan ya eh, viskositas daripada medium. Kalau yang liofilic. Tapi kalau yang amfifilik, nah itu sedikit saja meningkat viskositasnya. Ya, tergantung dari konsentrasi amfifil yang kita gunakan. Ya, tergantung konsentrasi si misalnya. Berapa banyak misal yang terbentuk. Nah, yang liofobik itu sama sekali tidak mempengaruhi viskositas daripada media. Ya, karena tadi dia tidak menyatu. Jadi sama sekali tidak mempengaruhi viskositas media. Nah, kalau yang liofilic biasanya stabil walaupun ada elektrolit ya, jadi dispersinya cukup stabil walaupun ada elektrolit, tapi kalau konsentrasi elektrolitnya terlalu tinggi, maka bisa juga dia mengendap. Gitu ya, terjadi balik nih, salting out. Nah, pernah belajar salting in, salting out? Pernah. Apa artinya salting out? Ya, betul sekali ya. Jadi eh, partikel yang terdispersi tadi balik menjadi tidak tidak larut gitu ya, salting out dia. Nah, kalau yang amphibia, nah biasanya CMC ini akan dikurangi ya dengan adanya elektrolit gitu ya, akan turun dia. Jadi ketika kita tambahkan konsentrasi garam misalnya atau elektrolit yang terlalu tinggi, maka juga akan muncul salting out. Oke. Nah, kemudian liofobik. Ya, liofobik ini sama sekali dia tidak stabil, bahkan dengan sedikit konsentrasi elektrolit ya. Jadi karena akan nanti dinetralisasi dengan adanya partikel yang bermuatan tadi. Ya, jadi liofilic ini biasanya tidak tidak stabil lah dengan adanya si ini. Bahkan kalau dia tidak ada elektrolit aja dia tidak tuh gitu ya, tidak bisa bercampur dengan medianya, apalagi dengan adanya elektrolit. Oke. Jadi elektrolit itu salah satu faktor yang meningkatkan tegangan permukaan air, ya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan air itu adalah elektrolit. Makanya kenapa air laut itu tegangan permukaannya itu sangat tinggi, ya dibandingkan dengan air biasa. Jadi makanya kapal-kapal itu bisa ngambang di atas laut gitu ya. Coba nanti kalian searching berapa sih tegangan permukaan laut gitu ya. Kan kandungan garam di laut sangat. Nah, oke, kita masuk ke sifat-sifat dari koloid. Yang pertama ada sifat optiknya. Nah, nih di sifat optik ini ada namanya Faraday Tyndall effect. Nah, jadi efek Tyndall ya namanya. Jadi ketika kita berikan suatu sumber cahaya, suatu berkas cahaya, kita lewatkan dalam suatu sistem koloid, ya, maka akan terbentuk kerucut atau terbentuk hamburan cahaya oleh partikel. Jadi partikel-partikel koloid ini akan menghamburkan cahaya gitu ya, akan memperlebar range daripada cahayanya. Jadi sama kalau kita hidupkan senter di hutan, nah itu range cahaya yang kita bisa lihat itu tidak lurus gitu ya, tapi dia melebar.
Ya, kalau semakin banyak partikel di udara, maka akan semakin besar lah ini range dari panjang cahayanya. Sifat optik koloid inilah yang diaplikasikan nanti ketika kita mau mengukur particle size. Ya, jadi alat-alat particle size analyzer ya atau yang mengukur ukuran partikel dari suatu sistem koloid ya, entah emulsi, nanti kalian buat suspensi dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh efek tingkat. Ya, jadi kalau di lab nano kita ya itu ada Fritz namanya. Nah, itu biasanya dia pakai diffraction DSL namanya, diffraction scanning laser. Jadi kita berikan cahaya, kemudian nanti cahaya itu dihamburkan oleh partikel. Ya, tergantung besarnya ukuran partikel tadi. Ya, semakin besar ukuran partikel, semakin besar pula cahaya yang dihamburkan. Ya, nanti ini contohnya bisa kalian lihat nanti di alat-alat particle size analyzer. Nah, yang kedua ada sifat kinetik koloid ya. Jadi koloid ini dia bisa bergerak partikel-partikelnya. Namanya gerakan Brown ya, Brownian motion. Jadi partikel-partikel koloid ini kenapa bisa terjadi gerakan ya atau bisa bergerak? Karena partikel-partikel ini di dalam medianya dia akan apa ya, berbenturan ya, sehingga dia menghasilkan gerakan yang random. Nah, contohnya kita misalnya nih, kita ada tamu gitu ya datang baru di pintu, kita di dapur, tamunya masuk, tapi kita sudah bisa mencium aroma parfumnya misalnya. Nah, kenapa bisa kita cium tuh aroma parfumnya? Karena di aroma parfumnya tadi dia di udara mengalami pergerakan ya. Nah, itulah kenapa difusi bisa terjadi itu karena adanya gerakan Brown ya. Difusi apa pengertiannya? Apa pengertian difusi? Hmm? Perpindahan perpindahan zat dari konsentrasi Konsentrasi. tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, kenapa dia bisa berpindah? Itu karena ada gerakan Brown tadi, ya, Brownian motion antara partikel-partikelnya. Jadi, ketika kita perkecil ukuran partikel itu, maka gerakannya juga akan semakin cepat. Ya, gerakan partikel akan meningkat dengan mengecilkan ukuran partikel. Nah, contohnya ketika tadi Rashid menggunakan inhaler, ya. Inhaler itu kan dihirup ya kan, dihirup. Bagaimana dia bisa sampai ke bronkus? Nah, itu dia di udara, ya kan di dalam pernafasan kita itu ada rongga. Nah, itu kan ada udaranya, ya. Nah, itu dia mengalir tuh melalui rongga udara tadi, dia dia berarti fase solid yang terdispersi di fase gas kan gitu. Nah, jadi dia mengalir di sana. Oke. Fase liquid ya karena dia bentuknya aerosol tadi. Fase liquid yang terdispersi di bawah fase gas. Dia bergerak nih partikel-partikelnya ya saling berbenturan sampailah dia di dalam rumpus. Nah, bagaimana kita menghirup oksigen di udara kita bisa sampai ke pembuluh darah kita, sampai ke darah kita. Kan itu oksigen yang kita hirup kan sampai ke pembuluh darah, iya nggak? Iya nggak? Kan itu fungsinya arteri kan, menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dari mana oksigennya? Dari udara. Dari udara kan kita hirup, masuk ke paru-paru. Terus dari mana dari paru-paru ini kok bisa sampai ke pembuluh darah? Gimana? Bagian bronkus. Jadi sistem paru-paru kita itu ada apa saja bagiannya? Ada bronkus, ada bronchiolus, dan yang terakhir ada alveolus, yang paling kecil, yang bulat-bulat ya, yang juta-juta banyaknya itu di bagian paru-paru kita. Nah, bagaimana udara tadi bisa sampai ke bagian pembuluh darah kita? Nah, itu akan melewati tadi bronkus, bronchiolus, sampai ke alveolus. Bagaimana udara itu bisa bergerak sampai ke alveolus? Nah, itu karena tadi
berbenturan molekul-molekul udara itu di saluran pernafasan kita, ya. Bergeraklah dia sampai dia ke alveolus, dari alveolus baru dia masuk ke sistem peredaran darah, ya, melewati membran. Nah, jadi obat-obat kita bisa juga berikan melalui sistem paru untuk ke sistemik. Hanya syaratnya harus bisa mencapai alveolus, ya. Jadi kenapa kita tuh kalau sakit flu ya virus itu kan menebar di udara virus itu ya. Kenapa kita bisa tertular? Karena virus itu masuk ke paru-paru kita, masuk dia sampai ke alveolus karena ukuran virus itu lebih kecil dari ukuran bakteri. Ya, ukuran virus itu lebih kecil dari ukuran bakteri sehingga cepat dia ya bisa mengalami gerakan Brown tadi sampai ke alveolus. Ya, untuk mencapai ke alveolus, ukuran partikel itu harus lebih kecil dari 0,5 mikrometer. Ya, untuk bisa sampai ke alveolus, ukuran partikel harus kecil dari 0,5 mikrometer. Nah, kalau tadi Rashid menggunakan aerosol untuk di dalam bronkus saja, nah itu tidak perlu sampai ke ukuran partikel yang kecil. Nah, biasanya ukuran partikel 1 sampai 5 mikrometer itu bisa sampai ke bronkus, ya. Jadi bisa berefeknya di paru-paru. Tapi kalau kita mau efek sistemik, maka obat kita harus sampai ke alveolus. Nah, meningkatnya viskositas media itu juga akan memberikan hambatan bagi gerakan Brown. Ya, makanya kenapa kalian ketika membuat suspensi terdeflokulasi, kalian menggunakan natrium CMC. Iya kan? Kemarin formulanya begitu ya. Membuat suspensi terdeflokulasi pakai natrium CMC kan? Fungsinya untuk apa natrium CMC di sana? Ya, stabilnya itu stabil untuk apa? Meningkatkan viskositas. Ya, dengan meningkatkan viskositas, ya, maka partikel-partikel yang tersuspensi ini tidak saling berbenturan dia, ya, tidak saling bergerak. Jadi dia tidak mengalami pengendapan laju sedimentasinya rendah, ya. Nah, jadi meningkatnya viskositas medium akan menghambat gerakan Brown. Ya, jadi itu harus diingat juga. Jadi udara kita kalau dia terlalu humid, ya, terlalu lembab itu juga akan menghambat ya apa proses pergerakan partikel-partikel yang terlarut di dalamnya. Nah, jadi nanti itu kalau harus kalian pertimbangkan gitu ya nanti ketika ini. Difusi merupakan hasil dari efek gerak Brown. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, partikel berdiskusi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kenapa bisa berpindah? Karena adanya gerakan Brown. Ya, partikel yang satu berbenturan dengan partikel lain kan dia kepental gitu ya. Nah, itu dia menghasilkan gerakan Brown, gerakan acak. Sama kayak kita main kelereng, main guli, ya kan? Kita kita adu guli dengan guli kan gulinya langsung mental gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu akan menghasilkan gerakan gerakan acak dari partikel-partikel. Nah, yang ketiga ada sifat elektrik dari koloid. Nah, yang paling penting kalau sifat elektrik ini kita bisa ada 4 fenomena gitu ya untuk elektrik koloid. Jadi kita nanti bisa melihat efek elektroforesis, elektroosmosis, potensial sedimentasi dan potensial streaming ya. Dan kalau elektroforesis ini untuk apa? Jadi pergerakan partikel biasanya dipengaruhi dengan berat molekul ya. Di sini kalau kalian belajar nanti bioteknologi menggunakan alat elektroforesis, itu kalian bisa memisahkan protein-protein dari molekul yang paling rendah ke molekul yang tinggi. Nah, jadi nanti kalau kalian berikan listrik gitu ya, nah dia akan terpisah nanti ini membentuk layer-layer gitu ya. Jadi partikel yang ukuran berat molekulnya rendah itu berada di bawah, yang tinggi itu berada di atas. Nah, karena semakin kecil ukuran partikel itu semakin cepat bergerakannya ya. Jadi itu nanti bisa di breakdown tuh dari satu protein itu ada berapa jenis nih, berapa kilo Dalton ini ya protein-protein yang ada ya satu sampel misalnya. Itu di elektroforesis. Kemudian elektroosmosis, nah itu berlawanan dengan elektroforesis. Nah, biasanya eh, kita berikan listrik ya, partikel yang bermuatan akan bergerak relatif terhadap cairan yang diam ya.
Jika padatannya tidak bergerak, nah kalau cairannya, kalau tadi elektroforesis itu biasanya pergerakannya di suatu padatan. Ya, kalau elektroosmosis dia pergerakannya di suatu cairan. Ya. Nah, kemudian ada potensi sedimentasi. Nah, ini juga kebalikan dari elektroforesis. Nah, jadi kalau kita berikan apa listrik gitu ya, aliran listrik, maka partikel-partikelnya akan mengendap. Nah, kalau potensi screaming, nah, biasanya ini akan um, berbeda dengan elektroosmosis karena memasang cairan melalui lapisan partikel sehingga menciptakan listrik gitu ya. Nah, yang penting di bagian sifat uh, elektrik daripada koloid itu adalah alat yang namanya potensial zeta. Ya, jadi ketika kita membuat suatu sediaan dari misalnya sediaan koloid ya, entah kita bentuknya itu nano emulsi ya, kita nanti bentuknya itu tadi seperti gel. Nah, itu kita bisa lihat berapa sih potensial zeta ya dari partikel-partikel yang terdispersi. Nah, semakin kecil mendekati nol, itu potensial zetanya ya, partikel-partikel akan semakin mendekat ya. Kalau dia menjauhi nol ya, entah dia positif atau negatif, itu partikel-partikelnya akan menjauh. Nah, ini akan berhubungan nanti dengan stabilitas daripada partikel-partikel di dalam fase terdispersi, fase pendispersinya. Kalau tadi partikel-partikelnya semakin mendekat, nah ini kalau dalam emulsi itu nggak bagus gitu ya. Kenapa? Akan membentuk koalesensi kan begitu, ya kan? Nah, jadi makanya yang bagus yang bagaimana? Yang partikel-partikelnya saling berjauhan. Nah, sehingga potensial zeta yang bagus itu kalau dia menjauhi angka nol. Ya, biasanya plus 25 atau negatif 25 itu boleh-boleh saja tergantung muatan dari partikelnya. Apakah muatannya positif atau muatannya negatif. Asal jangan mendekati kan, ya. Kalau mendekati angka nol, biasanya itu akan memberikan atraksi atau daya tarik menarik yang lebih besar. Sehingga partikelnya lebih mudah berkoalesensi. Kalau partikelnya berkoalesensi, akhirnya apa? Terciptalah globul yang lebih besar, globul yang lebih besar bertemu dengan globul yang lebih besar lagi, sehingga akan terjadi perpisahan fase. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kita masuk ke aplikasi. Nah, aplikasinya sebenarnya itu macam-macam, ya. Bisa untuk sustain release, bisa untuk targeted delivery, bisa control release, dan lain sebagainya. Bahkan yang sekarang banyak digunakan sistem colloid untuk quantum dots. Ya. Jadi quantum dots ini ukuran partikelnya itu range-nya itu antara 1 sampai 10 nano. Ya, saking kecil sekali gitu ya. Jadi nano-nano kristal, ya carbon dots. Nah, itu banyak digunakan untuk imaging agents, bioimaging. Jadi misalnya kita menggunakan suatu zat yang ukurannya itu kuantum gitu ya. Eh, sangat kecil lah. Tuh, ukurannya misalnya 2 nanometer. Nah, di dalam tubuh kita itu bisa dideteksi ya dengan scanning dengan laser tadi, itu obatnya udah sampai kemana. Nah, itu namanya bioimaging. Ya, jadi obatnya ini berada di mana? Apakah sampai ke targetnya atau tidak? Gitu ya. Jadi itu biasanya ukurannya itu menentukan ya, ukuran itu menentukan semakin kecil ukuran dari suatu partikel ya, itu cahaya yang diberikan juga akan berbeda. Lampu LED misalnya, ya itu ukurannya udah kuantum dibandingkan dengan lampu zaman dulu ya itu kan warnanya kuning ya kan. Nah sekarang ukurannya udah sangat kecil, makanya hasil cahaya yang diberikan juga warnanya menjadi lebih putih. Oke, nah ini mungkin nanti kalian bisa baca ya bentuk-bentuk aplikasi farmaseutiknya dari koloid ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kita berarti masih hutang satu kali lagi ya, Yudi ya. Iya, Bu. Nah kira-kira kapan ini? Kapan bisa diganti waktunya? Kalau sekarang dilanjut terus, Bu, apa bisa? Sekarang. Eh,
Sebenarnya saya ada, bentar ya, di atas. Kalau sekarang saya lihat dulu ya ke atas karena ada kunjungan SMA untuk ke Prodi S1. Ya, jadi kalau nanti sudah ada yang handle mungkin kita bisa lanjut ya. Oke, nanti saya infokan kembali ya Yudi. Ya, Bu. Oke, terima kasih banyak ya. Kita tunggu nanti kabar dari saya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.